selamat malam. Selamat datang di Konspirasi Prabu. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Aya Nufus. Ada Aya Nufus lagi sekarang. Kamu masih betah nemenin saya di sini? Betah banget. Karena Konspirasi Prabu selalu mengundang tokoh-tokoh yang inspiratif. Oh iya, kita nanti punya tamu yang juga inspiratif buat ngobrol-ngobrol bareng Aya. Tapi sebelum ke sana, kita ada beberapa informasi dulu nih yang mau kita sampaikan ke pemirsa di rumah ya. Yang pertama ini tentang Mas Gibran Rakabuming Raka, kamu tahu kan? Yang selalu fenomenal yang selalu fenomenal. Sosok ini memang ya kalau kita lihat dan kita perhatikan pemirsa dekat dengan sejumlah capres. Nah akhirnya kemarin itu Mas Gibran ini resmi menjalani tugas dari PDI Perjuangan sebagai jurkam alias juru kampanyenya Ganjar Pranowo. Ini menarik sekali ya Mas Prabu ya, dan juga hadirnya Gibran ini diharapkan mampu menambah lumbung suara Ganjar. Putra Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka resmi melaksanakan tugas sebagai juru kampanye Ganjar Pranowo. Gibran mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam berbagai aktivitas, mulai dari belusukan ke sejumlah wilayah hingga jalan sehat yang digelar DPC PDI Perjuangan Solo di Jebres. Kehadiran Gibran sebagai bentuk dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sosok Gibran diharapkan mampu menambah suara Ganjar pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Terlebih, pendukung dan pemilih Ganjar Pranowo memiliki irisan yang sama dengan pendukung dan pemilih Gibran. Enggak, ini belum masuk masa kampanye. Ini belum masuk. Mas Gibran melihat antusiasme masyarakat relawan segininya ketika ikut menyambut Mas Gibran dan juga Mas Ganjar. Ada yang ingin ditanggapin nggak Mas? Ya lumayan antusias warga. Lumayan antusias warga. Kita start lari sampai tadi di pasar sampai nyampe di Saumi. Pendukungnya Pak Ganjar juga banyak yang ngefans sama Mas Gibran. Ya irisannya sama. Irisannya sama, artinya berarti pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi, pemilihnya Pak Ganjar, yakin ya? Iya. Irisannya sama. Ya, langsung sampai ya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan menurunkan 7 orang, diantaranya menjadi pembicara dalam pelatihan juru kampanye untuk pemilu 2024. Sejumlah nama penting di antara tim 7 tersebut diantaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Ketua Kadin Arsyad Rashid, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan sejumlah elit perwakilan partai koalisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, irisannya sama nih Mas Prabu. Tadi katanya. Ya sama irisan orang ya? sama-sama dari PDIP, gimana sih Mas Gibran bisa-bisa aja. Tapi kita coba baca dan juga lihat ya sebetulnya seperti apa sih elektabilitas dari masing-masing capres itu kan. Ini kan ada cuacanya nih, ada alat ukur cuacanya namanya survei. Survei, oke. Ya Dan ini kita juga sama-sama pantau elektabilitasnya ya. Iya, jadi masyarakat juga memantau dari survei ini ya. Mas, ini dari mana nih Mas surveinya? Ada dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Nah, mereka merilis survei elektabilitas dengan simulasi 19 nama semi terbuka terkait pilihan capres. Di antaranya ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Iya, nah ini nama Ganjar Pranowo ini sebagai capres terfavorit semakin ketat dengan Prabowo Subianto. Ibaratnya kalau balapan ini seru, ya. Okay. Dua-duanya sama-sama ada di terdepan ya. Kalau dilihat ini coba Anda perhatikan hanya selisih 1% kurang lebih ya, di bawah 1%. margin of error. Iya, tapi ini bisa suatu waktu berubah ya, Mas Prabu ya. Semuanya masih sangat cair, semuanya masih sangat cair karena ini survei yang digelar pada tanggal 20 hingga 24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Artinya ini bacaan bulan lalu ya, karena kan sekarang Juli ya. Sekarang Juli. Nah, dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ganjar Pranowo hampir mendekati jumlah persentase Prabowo Subianto. Kalau Mas Anies bagaimana? Nah, ini kalau Mas Anies Baswedan ini memiliki 17,4%, yang mana Ganjar Pranowo 31,5% dan Prabowo Subianto 33,4%. Sedangkan selisih jumlah persentasenya nih Mas Prabu ini antara Ganjar dan juga Prabowo ini sangatlah tipis, yakni sekitar 2% tadi yang kita sudah sebutkan tadi ya. Tipis. Kalau sekitar 2% di bawah margin of error, artinya semua kemungkinan masih sangat bisa terjadi atau terbuka untuk terjadi.
Sementara itu dalam simulasi 5 nama yang paling pantas sebagai calon wakil presiden. Nah ini cawapresnya. Ya di cawapresnya di peringkat teratas menurut hasil survei ini adalah siapa coba? Ketum PSSI dan juga Menteri BUMN yakni Erick Thohir. Pak Erick Thohir unggul dengan elektabilitas 22,9%. Wow, ini ya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi ya. Kemudian di bawahnya ini ada Ridwan Kamil nih yang mengantongi 20,1%. Kemudian juga ada Sandiaga Salahuddin Uno 17,5%. Dan juga ada AHY 12,5%. Dan yang terakhir nih ada Khofifah ya Mas ya. Yakni dengan 9,8%. Karena kita sama-sama tahu bahwa ketika nanti running di capres, cawapres atau di pilpres nanti itu ya harus berpasangan kan. Ada capresnya, ada juga cawapresnya. Oke, tapi kemarin kalau dari partai PDIP ini sudah menyebutkan 5 ada 5 nama cawapres. Itu Bu Puan yang menyebutkan kemarin ya. Tapi nama-nama itu ada semua lah kalau dipikir. Iya ya. Ya kan ada Pak Erick Thohir, ada Pak Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud, satu lagi ada AHY, ada Caimin juga. Iya. Menarik sekali ya. Ada juga yang menarik nih, Ayah ya. Apa tuh, Mas? Jadi kemarin dalam acara syukuran hari lahir ke-25 PKB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyindir Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang katanya nggak berani hadir di harlah PKB. Pernyataan Muhaimin Iskandar yang menyebut Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak berani hadir undangan PKB menjadi sorotan publik. Pernyataan disampaikan Ketua Umum PKB Caimin saat menyapa satu persatu Ketua Umum Partai yang hadir di acara hari lahir PKB di Solo, Jawa Tengah. Saat menyapa perwakilan Partai Nasdem yang diwakili anggota DPR Eva Yuliana, Caimin tiba-tiba mempertanyakan ketidakhadiran Surya Paloh kepada Eva. Eva Yuliana mewakili Partai Nasdem. Bang Surya Paloh mana kok gak berani datang? Padahal kita sangat berharap Bang Surya Paloh datang, Mbak Eva. Tak hanya menyinggung Ketum Partai Nasdem, manuver sindiran Caimin juga tertuju pada Ketua Umum PKS. Saat hendak disapa, Caimin juga tidak menemukan sosok Ahmad Saiku di jajaran kursi undangan. Kelakar Caimin menjadi pemanas hubungan antar partai yang segera bersaing di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Daripada menerka-nerka, lebih baik kita jeda dulu. Anda ngopi dulu, saya juga ngopi dulu. Kita break dulu dan kami akan kembali saat lagi. Oke, nah ini bicara ke dunia olahraga yang ditunggu-tunggu juga oleh penonton Indonesia. Iya, karena penonton Indonesia Mas atau pecinta sepak bola. Pecinta sepak bola. Ini terkait apa nih, Mas? Ya, ini tentang Ketum PSSI Erick Thohir yang menunjukkan keseriusannya untuk membangun kualitas timnas jangka panjang. Ada Frank Wormuth, ex-pelatih timnas U20 Jerman yang direkrut menjadi konsultan pelatih timnas U17. Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia akan dipersiapkan sebaik mungkin oleh PSSI. Setelah ditunjuk menjadi konsultan pelatih timnas U17, Frank Wormuth akan datang ke Indonesia Agustus mendatang untuk pendampingan lalu akan menyiapkan lokasi pemusatan latihan di Jerman. Wormuth yang memegang lisensi UEFA Pro diharap mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan Garuda Muda saat bertarung di Piala Dunia U17 November mendatang. Wormuth akan berkolaborasi dengan pelatih kepala Bima Sakti untuk membangun timnas U17 serta membentuk staf kepelatihan yang solid, mempersiapkan modul kepelatihan, implementasi program, hingga pengawasan dan evaluasi. Ini adalah bagian dari proses persiapan jangka panjang tim nasional yang direncanakan Erick Thohir sebagai ketua umum. Sementara itu FIFA memastikan rumput di Jakarta International Stadium harus diperbaiki jika akan dipakai dalam Piala Dunia U17. FIFA telah mengirim surat ke PSSI agar rumput hybrid di JIS diganti. Di sini jelas FIFA bilang because of the deficit outline above the current hybrid system on the carpet will propose a major risk. Jadi di sini jelas bahwa
salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Ya, jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Ya, dan tentu di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Utusan FIFA akan datang ke Indonesia untuk pengecekan pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Ya, Anda masih di Konspirasi Prabu, pemirsa. Ini Mas, ada yang berita duka juga nih untuk kita yang cinta olahraga. Saya sih biasa-biasa Mas Prabu aja. enggak, perasaan di Instagramnya suka Enggak, lari. tapi ini berita-berita ini memang iya. berita yang cukup membuat kaget banyak pihak ya. Gambarnya juga menurut saya sih pasti nyampe juga ke sosial media Anda. Ini tentang seorang lifter atau gym enthusiast ya yang berusaha untuk mengangkat beban 210 kg. Lalu beliau ini kehilangan keseimbangan sehingga pada akhirnya meninggal dunia. Namanya siapa? Nah, ini namanya adalah Justin Vicky yang meninggal dunia kemarin ya Mas ya, beberapa hari yang lalu ini. Dan ini ada videonya berdurasi 15 detik yang viral di media sosial memperlihatkan detik-detik insiden pria berusia 33 tahun ini tertimpa barbel, pemirsa. Gagal mengangkat barbel seberat 210 kg, binaragawan sekaligus influencer kebugaran asal Bali, Justin Vicky, meninggal dunia. Dalam video singkat yang beredar di media sosial, Justin terlihat berusaha keras melakukan gerakan back squat dengan barbel di pundaknya. Saat latihan, pria berusia 33 tahun tersebut tidak sendiri. Ia didampingi sang asisten atau personal trainer. Sayangnya, meski sudah diangkat oleh 2 orang, beban 200 kg tidak semudah itu untuk diangkat. Justin Vicky akhirnya tidak bisa menahan keseimbangan dan berdiri tegak. Ia pun terjatuh dan gagang barbel membentur bagian belakang leher serta bahu Justin. Patah leher dan tekanan kritis pada syaraf vital yang terhubung ke jantung dan paru-paru membuat Justin Vicky tak dapat diselamatkan meski tim medis sudah melakukan operasi darurat. Olahraga berujung maut bukan kali ini saja terjadi. Kebanyakan mengejar target, tapi jadi kelewat derita. Ya, yang kesatu adalah bebannya terlalu berat, itu ada nuansa ego lifting di sana, di mana harusnya kita nggak punya kemampuan seperti itu, tapi kenapa kita memaksakan hal tersebut gitu ya. Itu yang kedua, tepat sekali ada peran personal trainer atau training partner kita yang sebenarnya mungkin bisa punya komunikasi yang baik juga sebenarnya bersama kita pada saat sebelum melakukan. Dan yang ketiga tadi tepat sekali secara teknisnya. Penggiat olahraga sekaligus binaragawan Aderai bahkan pernah membantu produksi film dokumenter mengenai fenomena yang kerap menjadi gunung es ini. Kita akan kembali ya dengan beberapa informasi lain setelah jeda yang satu ini. Ya, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Jadi tamu kita malam hari ini tamu yang sangat spesial. Saya sangat menghormati beliau dan mengidolakan beliau sejak lama sekali ya. Ketika menjadi gubernur, dakwahnya itu menyejukkan. Siapa lagi kalau bukan? Ya, ada Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang sudah hadir di studio. Kali ini tapi hadirnya sebagai Ketua Harian DPP Perindo. Harian Nasional Partai Perindo. Ketua Harian Nasional DPP Perindo. Ini kayaknya hari ini kita bakal dapat pencerahan juga nih Mas Prabu. Enggak, beliau lagi nggak mau lagi tidak berdakwah. Ini lagi bicara politik Kita lagi berbicara politik. Politik itu juga bagian dari dakwah. Nah, Politik juga bagian. ini yang paling spesial nih Kan ketika dakwah itu sosok kan mengisi kebaikan kan. Jadi kalau politik diisi dengan yang baik itu juga bagian dari dakwah. Politik kalau diisi yang baik juga bagian dari dakwah. Tapi sayangnya politik juga banyak yang bilang nggak baik juga nih Tuan Guru ya. Iya, itu tantangannya. Mudah-mudahan Perindo bisa menghasilkan praktek politik yang sehat yang baik. Insyaallah. Amin, amin. Tapi ngomong-ngomong Tuan Guru ini Perindo kan dukung Mas Ganjar. Mas Ganjar udah pakai baju garis-garis. Kok Tuan Guru nggak pakai baju garis-garis? Iya, gimana nih? Baju garis-garisnya banyak. Cuman menurut saya yang paling penting adalah
terus-menerus mensosialisasikan beliau ke tengah masyarakat. Ya, Tapi masih mendukung ya Tuan Guru ya? Oh iya, karena sebenarnya kan banyak hal-hal baik dari Mas Ganjar itu yang belum terekspos ya dengan baik, gitu. Termasuk misalnya kinerja beliau di Jawa Tengah. Ya sebenarnya kinerja yang menurut saya cukup impresif untuk kepala daerah dengan bentangan daerah tanggung jawab yang sangat luas. Demografinya juga salah satu provinsi yang paling banyak penduduknya se-Indonesia. Jadi ketika beliau mampu memimpin dengan baik di situ, maka mudah-mudahan itu pertanda bahwa beliau juga akan sangat mampu memimpin Indonesia. Tapi kalau bahasa dari banyak orang dibilang bahwa loh kok di Jawa Tengah ini kan kemiskinannya juga masih tinggi. Sekarang udah mau ngurus nasional. Nah kira-kira Tuan Guru akan jawabnya kayak gimana? Pemimpin itu Mas Prabu diadili, dinilai bukan dari apa yang dia warisi, tapi apa yang dia wariskan. Ketika beliau menerima amanah memimpin Jawa Tengah itu kan 14% kalau nggak salah. Sekarang sudah mampu diturunkan sampai sekitar 10%. Jadi seorang pemimpin itu bukan dilihat dari apa yang dia terima ketika dia memulai kepemimpinannya, tetapi apa perubahan yang mampu dia lakukan dalam rentang waktu ketika dia memimpin. Dikomparasikan dengan rata-rata nasional, dikomparasikan dengan daerah-daerah lain. Dan ternyata luar biasa, bagus. Jadi yakin nih, tetap ya Tuan Guru ya? Ya, dalam konteks para calon pemimpin nasional hari ini, yang semuanya putra terbaik bangsa, saya meyakini Mas Ganjar adalah yang terbaik untuk meneruskan fondasi yang telah dibangun Presiden Jokowi dan menyiapkan Indonesia yang lebih baik untuk anak-anak kita ke depan. Tapi akan ada saatnya dong Tuan Guru nanti pakai baju hitam putih. Ya itu teknis saya lah. Tapi kita udah berharap Tuan Guru bakal datang pakai garis baju putih loh. Nah ini Mas Prabu aja nggak pakai garis. Malah ini pakai, ini Lombok atau? Ini lokal ini. Baru pertama kali kita siaran pakai baju lokal. Kalau saya agak lain nih, tapi nggak usah dibahas. Berarti ini keberlanjutan dong ya Tuan Guru ya? Iya, keberlanjutan dalam konteks yang positif ya. Jadi kan ketika bicara keberlanjutan, itu juga berarti bahwa yang berlanjut itu adalah utamanya, fondasinya, paradigmanya, pendekatannya. Pak Jokowi itu hampir 10 tahun itu konsisten betul untuk membangun dengan pendekatan Indonesia sentris. Tapi sekarang yang juga menjual narasi keberlanjutan itu bukan hanya Mas Ganjar, Tuan Guru, ya, ada Prabowo juga yang sama-sama juga ke publik itu ya bicaranya tentang keberlanjutan juga. Nah pilih yang mana nanti kalau gitu? Ya ini memang subjektif ya, tapi kalau saya sih melihat pada otentisitas perjalanan perjuangan. Mas Ganjar sama Pak Jokowi kan bukan hari ini bersama-sama. Mas Ganjar itu bersama Pak Jokowi bahkan sejak 2012 ketika Pak Jokowi maju di Jakarta, beliau ikut dalam tim bersama-sama. 2014 juga, 2019 juga. Jadi it is a long story, perjalanan panjang. Bukan satu bentuk putar balik yang baru-baru saja atau turn around yang relatif singkat, tapi ini perjalanan yang dipupuk sudah panjang sekali. Tapi sekarang kalau dilihat, Ayah juga mungkin juga Tuan Guru memperhatikan gitu. Kayaknya Presiden ini masih belum 100% gitu ya mengendorse Mas Ganjar. Kemana-mana juga masih bareng sama Prabowo juga. Memang ada momen-momen yang kemudian dimuatkan dengan interpretasi politik. Khususnya antara Presiden dengan Menteri Pertahanan. Tapi kalau saya melihat momen itu sebenarnya momen lebih kepada birokratik, teknokratik. Hubungan Presiden dengan menterinya aja. Hubungan Presiden dengan Menteri untuk menunjukkan bahwa ya memang pemerintahan ini satu teamwork. Jadi itu adalah kebersamaan teknokratik, birokratik sebagai satu tim dalam pemerintahan, bukan kebersamaan politik gitu. Cuman memang karena memang kita akan menuju 2024, maka banyaklah interpretasi. Ya termasuk dari banyak pihak yang melihat ya, ini Mas Prabu nih. Memang kan unik Pak Jokowi ya, kalau presiden yang lain itu biasanya di akhir pemerintahan dia akan dijauhi
dia bahkan ada istilah lame duck ya. Jadi semacam bebek lumpuh gitu. Tapi menariknya Pak Jokowi justru approval-nya sangat tinggi. Betul. Dan kesukaan masyarakat juga sangat besar gitu. Sehingga wajar saja secara politik para capres itu kemudian berusaha mendapatkan endorsement Pak Jokowi. Paling tidak kelihatan terlalu berseberangan. Tapi kalau hubungan Menhan dan anak presiden gimana, Tuan Guru? Kalau menurut saya, ini kan Pak Jokowi kan keluarga Jawa yang juga memiliki adab, sopan santun, ketindihan, sehingga Mas Gibran misalnya menerima Pak Prabowo. Mas Kaisang bahkan sempat pakai kaos gambar Pak Prabowo. Ramai Itu menurut saya adalah bagian dari apresiasi anak kepada mereka yang membantu orang tuanya melaksanakan amanah yang sangat besar. Kan begitu, Mas Prabowo ya? Bisa aja. Enggak, coba Itu bisa aja. Kita enggak, coba Mas Prabu. Kalau misalnya Mas Prabu melihat ada orang yang membantu bersama dalam satu tim ya dengan keluarga kita misalnya, kan kita memberikan apresiasi. Saya pikir itu yang terjadi. Jadi itu semacam kepada publik bahwa boleh saja kami beda, kami tidak mendukung Anda, tapi kami tetap mengapresiasi Anda hari ini sebagai bagian dari. Jadi Tuan Guru melihat kalau kebersamaan Pak itu Jokowi kultural, bukan dengan politik. Pak Prabowo itu bentuk apresiasi, bentuk hubungan kerja aja. Untuk keluarga, gitu ya? bukan itu keluarga. Oke. Kalau dengan Pak Jokowi kan hubungan kerja. Hubungan kerja. Itu teknokratik, birokratik. Kalau putra-putra Pak Jokowi menurut saya itu bagian dari pengamalan nilai kultural Jawa gitu. Dan juga bahkan semua kita, bukan hanya. Tapi kan harusnya kan Pak Jokowi juga tahu kalau kebersamaan beliau dengan Prabowo itu juga dibaca oleh publik hal yang lain, begitu ada interpretasi politiknya juga. Ya memang menurut saya sih sebenarnya kalau kita tidak terlalu wishful thinking, ini kan kadang-kadang pengamat terlalu wishful thinking, dia memaksakan memframe satu momen berdasarkan yang di kepalanya. Maka semua potensi interpretasi politik itu dimuatkan ke dalam peristiwa itu. Padahal yang menemani Pak Jokowi hari itu misalnya bukan hanya Pak Prabowo, tapi ada menteri lain. Kok tidak dimaknakan misalnya mengendorse yang lain sebagai calon pemimpin juga gitu. Jadi menurut saya sih kita proporsional saja. Dan saya sih lebih percaya kepada rekam jejak yang panjang. Kebersamaan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar itu bukan sehari dua hari, tapi kebersamaan yang panjang dan juga bahkan berada pada rumah politik yang sama, yang telah membesarkan dan mensupport Pak Jokowi dalam tahapan-tahapan politik. Jadi singkat cerita kalau Tuan Guru hakul yakin kalau Jokowi itu 100% akan mendukung Ganjar Pranowo, begitu ya? Insya Allah. Oke, baik. Tapi kita juga penasaran nih, selain tadi pembahasan terkait dengan hubungan ya antara Pak Jokowi dan juga capres-capresnya yang lain-lain saat ini sedang heboh-hebohnya. Kita juga karena Tuan Guru lagi hadir di sini sebagai Ketua Harian Nasional Perindo gitu ya, Mas. Kita mau tahu nih bursa cawapres. Nah, nanti deh ngomongin bursa cawapres. Nah, kita penasaran. Tuan Guru sama saya harus ngopi dulu biar tenang. Kita akan jeda dulu, kami akan kembali saat ini. Kopi Lombok bukan? Kopi Lombok. Kopi Lombok. Putra bangsa yang bisa menjadi pemimpin nasional itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang nama-namanya sudah ada di survei, bolak-balik di survei. Ada juga yang mungkin tidak terlalu banyak di survei, tetapi sebenarnya punya potensi yang juga bisa memimpin. Ya, masih bersama kita ya. Di mana coba? Di Konspirasi Prabu. Mas, konspirasi itu apa sih kepanjangannya? Konspirasi. Coba Tuan Guru bisa tebak nggak? Nah, itu ada unsur kopinya ya? Ada unsur kopi. Tepat.
Apalagi Apa itu? Perjuangan dan konspirasi itu kayak aspirasi. gimana? Enggak, kopi enggak ya? inspirasi. Oh, kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Makanya di Tuan sini Guru. bicaranya yang inspiratif aja, Tuan Iya. Guru, nggak usah yang berat-berat. Nggak usah Kecuali berat. ngomongin wapres kali ini yang lumayan berat nih. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak berat juga lah. Oh, nggak berat juga ya? Kan wapres harus selalu ada bersama presiden ya. Oh, berarti artinya nggak dipikirin. Tinggal siapanya. Tinggal yang lagi siapanya, dibicarakan betul. oleh para pimpinan Betul, partai, betul. terutama oleh ya Ibu Megawati ya sebagai pimpinan PDI Perjuangan. Memang bukannya cawapres itu harusnya dibicarakan antar partai koalisi, bukan hanya sama PDIP saja. Pasti dibicarakan bersama-sama, tetapi kan juga masing-masing mengetahui makomnya sampai mana begitu. Makomnya sampai Iya. mana, levelnya di mana, Levelnya, iya. ya. Top table-nya di mana kan begitu. Tapi semua itu insya Allah baik semua. Nah kan sebenarnya kalau bicara tentang wapres ya, saya ingat waktu lagi fotonya Tuan Guru dan juga Mas Ganjar itu viral, yang lagi pasang sepatu di masjid itu loh, Tuan Guru. Oh iya iya. Itu kan viral. Saya baca tuh komentar-komentarnya Tuan Guru. Wah itu Ganjar TGB itu lumayan viral tuh Tuan Guru. Waktu Tuan Guru dielu-elukan sebagai salah satu calon wakil presiden untuk Mas Ganjar. Tuan Guru gimana nih melihatnya? Ya biasa saja lah Mas Prabowo. Biasa aja. Itu aspirasi dan apresiasi. Sebagai aspirasi ya bagus-bagus saja lah. Kan putra bangsa yang bisa menjadi pemimpin nasional itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang nama-namanya sudah ada di survei, bolak-balik di survei. Ada juga yang mungkin tidak terlalu banyak di survei, tetapi sebenarnya punya potensi yang juga bisa memimpin. Jadi menurut saya sih bagus. Dan semakin banyak putra-putra bangsa yang diperbincangkan sebagai calon pemimpin nasional, itu artinya stok kepemimpinan kita cukup. Dan cukupnya stok kepemimpinan itu tanda sehatnya demokrasi bangsa. Karena kan demokrasi kita juga demokrasi yang menganut pembatasan periodisasi. Jadi kalau misalnya periode sudah habis, nggak ada stoknya kan repot. Jadi memang sirkulasi, kemudian kaderisasi itu bagus. Tapi Tuan Guru ini biasa aja tadi katanya responnya. Emang nggak ambisi Tuan Guru? Menurut saya sih semua politisi itu memiliki ambisi untuk menduduki jabatan politik. Ya itu sah-sah aja. Sah aja ya Mas ya. Gini loh Mas Prabu, kalau misalnya ada orang masuk Akmil, lalu ditanya kamu cita-citamu jadi apa? Oh saya mau jadi jenderal. Bagus nggak itu? Bagus. Syukur kita, anak muda yang masuk Akmil cita-citanya jadi jenderal. Masuk misalnya Akpol, mau ngapain? Saya pengen jadi Kapolri. Itu bagus. Yang repot kalau mau jadi apa? Saya mau jadi letnan saja. Saya mau jadi kopral. Kan repot gitu kan. Udah capek-capek. Orang masuk IPDN. Ngapain masuk IPDN? Wah, saya mau jadi sekda. Saya mau jadi pejabat birokrat tertinggi untuk bisa menelurkan kebijakan birokrasi yang terbaik. Itu bagus. Jadi sah-sah aja ya. Ambisi Tuan Guru sesuai ya. jalurnya itu bagus, Mas. Iya, iya. Kecuali kalau ambisi bukan pada jalurnya. Misalnya apa itu? Misalnya begitu ini penerimaan ASN. Mengapain jadi ASN? Saya menjadi konglomerat. Nggak Tapi nyambung masuknya dong. ASN kan nggak nyambung. Mau jadi orang kaya Iya, gitu masuk pajak ya. misalnya. Iya. Begitu menjadi pegawai pajak, mau ngapain cita-citanya? Wah, saya mau jadi konglomerat terkaya di Indonesia. Tapi maksudnya jadi pegawai pajak Salah misalnya. dong. Itu Jadi bukan makomnya tadi. Iya, jadi ambisi dalam konteks yang yang baik dengan proses yang baik dan dalam ruang yang dimungkinkan itu bagus. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar, kemudian juga partai koalisi sepakat, kayaknya Tuan Guru cocok nih jadi wakil presidennya Ganjar Pranowo, siap atau bagaimana Saya pikir jawabannya? semua harus siap. Ya, semua harus siap. Dalam posisi apapun, kan begini, saya sudah sampaikan tadi bahwa kan PR kita itu mengisi ruang yang ada di Republik ini dengan hal-hal baik. Kalau saya misalnya berangkat dari latar belakang pendidikan yang dominan keagamaan, itu ada definisi tentang dakwah yang menurut saya menarik sekali. Apa itu? Menghadirkan keindahan Islam, misalnya bagi seorang Muslim. Dengan demikian maka dimanapun Mas Prabu bisa berdakwah dalam arti menghadirkan kebaikan, ya, profesional, menunjukkan kinerja yang memberikan manfaat. Demikian pula menjadi politisi, menjadi pemimpin. Sehingga bagi saya yaitu suatu kewajiban
untuk harus siap mengisi ruang-ruang yang ada. Bagi politisi harus siap mengisi ruang eksekutif maupun legislatif. Jadi siap gitu ya jawabannya Tuan Guru ya. Harus siap. Dukungan dari internal Perindo sendiri gimana, Tuan Kalau Guru? itu sih udah Udah tidak usah ditanyakan lagi ya. Aspirasi, Iya, oke. juga apresiasi, tapi kan semua prosesnya itu ada ruang-ruang, ada pangkal-pangkal. Nah, Dan ini yang kita mengetahui persis secara proporsional ruang-ruang itu, dan kita menghormati setiap yang berada di ruang itu dengan kewenangannya masing-masing. Oke, tapi memang daya tarik Perindo ini khas banget gitu loh, Mas Prabu dan juga Tuan Guru. Kalau kita lihat banyak sekali sekarang artis-artis, jurnalis juga tertarik untuk masuk ke Perindo. Tanggapan Tuan Guru sendiri gimana? Itu bagus ya. Jadi semakin beragam latar belakang yang masuk dalam partai politik, itu akan semakin menjadikan partai politik itu mampu menangkap pesan-pesan masyarakat. Oke. Jadi kalau misalnya yang ada di partai politik itu hanya homogen, satu latar belakang. Nanti ketika dia memotret masalah masyarakat itu hanya satu perspektif saja, kacamata kuda gitu. Tapi kalau beragam latar belakang, nanti terjadi pengkayaan wawasan di situ, sehingga partai politik itu bisa bersikap kepada publik, bisa menyikapi isu publik juga dengan lebih baik. Karena dia sudah punya background pemahaman yang utuh. Gitu. Berarti termasuk artis-artis ini, jurnalis, artis, silakan saja. Baik, berarti artis-artis ini masuk Perindo itu berdasarkan visi misi atau di casting nih, Tuan Guru? Harusnya berdasarkan visi misi. Visi misi ya, Tuan Guru. Harusnya ya. Karena berpolitik itu adalah tanggung jawab dan perkhidmatan. Jadi harus ada nilai tanggung jawab dan perkhidmatan itu. Dia bukan hanya performance dan juga bukan entertainment, tapi dia perkhidmatan dan tanggung jawab. Mau lihat sebuah video dulu nih, kita mau lihat video yang lagi viral tentang Aldi Taher nih. Hati gue ke Perindo. Ini hal yang sangat simpel dan asik dan keren. Gue iseng DM Pak Haritanu, IG. Gue punya nomor WA. Lu DM Pak HT? Ya DM. Terus dibales. Halo Pak, saya mau nyalek. Aduh, nyesel gue kenapa nggak dari dulu. Kenapa nggak dari dulu saya gabung Perindo? Ya gue ngerasa ini bukan sembarang ketum. Ya. Ini merakyat banget Pak. Merakyatnya gimana? Ya udah jatuh cinta gue. Ditambah lagi, itu deket rumah gue di daerah Kramat Sentiong, terus Johar Baru. Gue lewat gerobak Perindo. Gue langsung inget, gue tukang mie ayam Pak. Gue dorong-dorong gerobak. Itu di rumah gue di Cempaka Putih. Di garasi masih ada gerobak Pak. Gerobak. Terus gue DM, dibales. Wah udah ini. Ya, lu jatuh cinta misalnya Perindo. Yes. Aldi Taher harus belajar. Harus belajar tentang beragam hal ya, terkait dengan politik, apalagi beliau mencalonkan diri. Kan begitu mencalonkan diri, probabilitas untuk terpilih kan ada. Akan semakin besar seiring dengan kerja-kerja konkret menyapa konstituen. Lalu ketika dia masuk dan misalnya terpilih, ya dia harus mengerti dong. Apa substansi didapatkan oleh Tuan Guru dari Aldi kan punya gaya kayak begitu tuh. Iya. Tapi substansinya adalah dia yang menyampaikan bagian dari yang menyebabkan dia tertarik. Itu selain dari humble-nya ketua umum, adalah karena ada program konkret Perindo yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Ada gerombak, ada UMKM. Jadi ini juga menurut saya satu konfirmasi bahwa program-program pro rakyat itu penting. Dan memang esensi partai politik ya dia juga harus mampu menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara survei sih sekarang meningkat ya Tuan Guru Perindo ini. 4-5%. Banyak yang memprediksi katanya lolos Senayan gitu. Lolos insya Allah, tapi kita ingin lolos dengan kepala tegak. Lolos dengan kepala tegak. Maksudnya lolos dengan kepala tegak itu bukan 4,1, 4,2 gitu ya. Yang lolosnya masuk pintu itu udah. Enggak, kita ingin masuk dengan kepala tegak, Assalamualaikum, dengan membawa marwah, dan itu insya Allah terjadi. Dengan persentase yang cukup baik insya Allah. Amin. Kita doain lah untuk Perindo kan bisa masuk. Sekarang nanti yang jadi PR adalah begini Tuan Guru. Menjamin para caleg yang masuk itu terus nggak korupsi. Karena kan yang dijual sama Perindo sekarang ini bersih masa lalu. Ya kan, tidak ada kader-kader yang terlibat begitu. Tetapi begitu nanti masuk ada kader yang kena korupsi, yang kena kasus apalah kayak partai-partai yang lain nih gitu ya, akhirnya buyar lagi nama Perindo.
Nah, menjaga itu bagaimana? Pertama, alhamdulillah kan selama hampir 5 tahun ya Mas Prabu, legislator Perindo di setiap daerah itu tidak ada yang terjerat korupsi. Yang jumlahnya 400-an orang. Lalu ke depannya bagaimana? Ya kita tetap pada komitmen untuk penegakan hukum. Dan untuk menjamin tidak ada anggota parlemen Perindo yang korupsi, itu memang kita tidak bisa menjamin 100%. Dalam arti tidak mungkin terjadi, kita nggak bisa jamin itu. Tetapi yang kita jamin adalah kita akan membangun sistem reward and punishment yang konsisten. Jadi begitu ada keterlibatan, kita akan segera berikan hukuman yang maksimal. Kita tidak mentolerir itu. Dan itu garis dari Bapak Ketua Umum seperti itu, sangat tegas di dalam hal-hal yang terkait dengan penegakan. Walaupun pendekatan itu sebetulnya juga pendekatan yang dilakukan sama partai lain juga kan, kalau kadernya kena kasus ya dipecat juga gitu. Ada yang lain nggak dari Perindo yang bisa meyakinkan publik kalau Perindo ini beda sama kader-kader nanti yang nakal gitu? Memang kalau bicara tentang caleg itu kan proses dari hulu sampai hilir. Nah kami di hulunya itu sudah mengikhtiarkan maksimal berdasarkan tracing terhadap rekam jejak para caleg, khususnya caleg-caleg yang potensial. Jadi kami maksimalkan, upayakan bahwa memang tidak ada yang bermasalah. Sehingga ketika dia masuk ke Perindo, dia tidak membawa masalah apa-apa, dan dengan demikian dia bisa lebih leluasa untuk bergerak dan tidak punya beban apa-apa ketika berada di DPR nanti. Pak TGB tadi kan kalau lihat Aldi Taher ya, dia bilang jatuh cinta sama ketum Perindo, Pak Haritanu. Pak Tuan Guru sendiri, Pak TGB gitu, hubungannya sedekat apa dengan ketum, dengan Pak Haritanu Sudibyo? Ya menurut saya sih bagus ya, artinya proses untuk saling mengisi, kemudian juga bertukar pandangan ya, baik melalui telepon, bertemu langsung, itu tidak ada sekat sama sekali. Dan saya lihat beliau memang punya komitmen kuat ya untuk menjadikan Perindo ini partai yang tidak sekedar meramaikan jagat politik, tapi memang punya peran. Perannya itu apa? Menghadirkan kebijakan afirmatif untuk para UKM kita yang jumlahnya 60 juta. Dan itu hanya bisa nanti melalui Senayan gitu, dalam bentuk regulasi, perundang-undangan dan hal yang terkait dengan itu. Jadi saya lihat komitmen beliau sangat kuat dan ya kita ikhtiarkan bersama. Nah Tuan Guru dan juga Mas Prabu, ini ada juga satu lagi video yang lucu dan juga ini lagi viral. Nah kita penasaran gimana ya komentar dari TGB, kita putar. Marilah seluruh rakyat Indonesia, marilah kita mari bersolawat, mengharapkan syafaat ridho Nabi Muhammad bersama kami El-Hafizi Kudus. Marilah semua satukan sholawatmu dalam rangka haul dan festival rebana. Semoga semua tetap jaya. Indonesia maju, sholawat nomor 1. Insya Allah kami juara 1. Nah Tuan Guru, itu tadi yang pertama ada anak kecil. Luar biasa ya, Masya Allah. Serba-serbi Mars Perindo. Iya, itu gimana ada di komentarnya Tuan Guru? Yang bisa berhenti nangisnya kalau dengar Mars Perindo. Iya, dan itu bukan dibikin-bikin, emang benar. Jadi memang mungkin karena aransemennya bagus, ya gampang, kemudian kata-katanya juga menarik, tidak terlalu panjang. Dan menurut saya juga paling konklusif, yaitu Mars yang memang langsung menyentuh kepada ide, gagasan, dan visi. Nggak banyak bunga-bunganya gitu. Nggak banyak bunga-bunga. Jadi gampang, enak didengar, sehingga anak-anak kecil itu banyak yang suka gitu. Nah, tinggal memang PR kami, PR kita semua keluarga besar Perindo itu bagaimana meningkatkan dari
likability gitu ya, kesukaan menjadi electability, menjadi kemudian dipilih gitu. Ya menurut saya insya Allah kita menuju ke sana. Tadi bahkan ada santri-santri yang memplesetkan ya menjadi lagu sholawatan itu bagus, ya silakan aja. Ya, kita persilakan saja untuk dikreasikan kayak apa gitu. Karena bagi kami ya itu mungkin bagian dari Perindo juga telah menghadirkan kegembiraan kepada publik. Ya. Itu lagu yang menggembirakan, menyenangkan, dan optimis sekali. Iya, tapi benar-benar loh itu Mas Prabu, ponakan saya sampai hafal loh lagunya. Kamu hafal nggak? Hafal dong, bagian depannya. Jadi kita harus, ini nih, kampanye nih kita nih. Coba, bisa nggak? Tantangin ya kita Tuan Guru ya. Kita tantangin hafal nggak Ayah nih? Dikasih apa nih saya? Kasih kursi nggak nih lo? Dikasih kursi. Ya nyalek dulu nyalek kalau dulu mau ya. kursi. Oh iya, oke. Tapi Mas seru banget ya ini untuk Mas Perindo ini ya. Mas Prabu ya semua hafal, seperti yang dikatakan oleh Tuan Guru tadi, liriknya juga sangat mudah. Dan ini ternyata diciptakan oleh Ibu Liliana. Iya, Ibu Liliana itu punya talenta seni luar biasa ya. Iya. Tanggal lahirnya sama dengan saya loh. Oh ya? Iya. Kamu mau salam juga sama Ibu Liliana sekalian aja. Ibu Liliana. Oke. Jadi bicara tentang Perindo ini optimis lah ya Tuan Guru. Jangan pakai lah dong, optimis lah ya. Enggak pakai lah ya. Gitu. Kita optimis. Gitu. Dan optimis kita itu very scientific kok. Very scientific. Jadi bukan optimis dari Coba berdasarkan gimana? Berdasarkan ngambil udara, nangkap udara, enggak. Scientific itu artinya apa? Memang trennya Perindo itu terus naik sejak setahun terakhir. Dan kita selalu berada pada posisi sekitar 4% lah di survei-survei yang kredibel. Artinya itu bagus. Dan sekali lagi itu adalah keterpilihan partai. Belum caleg-caleg kita turun, program-program juga semakin intensif, itu belum. Mudah-mudahan nanti seiring dengan semakin banyaknya program-program intervensi ke tengah masyarakat, keterpilihan akan semakin meningkat. Jadi kami sangat optimis dan itu very scientific. Insya Allah. Berapa persen targetnya? Mudah-mudahan di atas 6%. Di atas 6%. Insya Allah. Iya, bisa 10%, bisa 15%, di atas 6%. Pokoknya unit lah di atas 6%. Di atas 6%. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Tuan Guru sudah main ke Konspirasi Prabu. Semoga tadi ya perbincangan kita ini yang bagus-bagus dikabulkan. Amin. Dan juga optimis. Ya, pemirsa di Indonesia yang paling penting juga bisa optimis menatap pemilu kita di 2024. Harus, Mas Prabu. Kalau menurut saya itu PR kita bagaimana politik itu menjadi instrumen relaksasi sosial. Jadi itu menyamankan semua. Jangan ajang politik itu membuat kita mumet, membuat kita saling menjauh, apalagi bermusuhan. Bikin itu menjadi kenduri bersama kita. Siapapun yang kemudian nanti menjadi pemenangnya, ya itulah pemimpin kita bersama. Siap. Terima kasih Tuan Guru. Sehat-sehat selalu. Nah, sudah selesai ini Konspirasi Prabu malam hari ini dengan semua informasi yang kami hadirkan kepada Anda. Ada juga tadi perbincangan dengan Tuan Guru Bajang ya. Sangat menarik sekali. Kita harus pamit. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Ayah Nufus. Pemirsa terima kasih dan sampai jumpa.